Selamat pagi, yang terhormat Bapak Dr. Sandi Kosasi SEMMM.Com selaku Ketua Sidang, Bapak Robertus Laipaka Eskom M.Com selaku Sekretaris Sidang, dan Bapak Dr. David Eskom MCS M.Com selaku Pembahas Sidang. Perkenalkan, saya Adi Saputra dengan NIM 2021022260, mahasiswa Teknik Informatika yang mengambil peminatan Intelligent System, mengangkat judul Analisis Sentimen pada review produk Telkomsel Lite dengan algoritma multinominal naive Bayes. Latar belakang penelitian ini merupakan perkembangan teknologi yang mana bisa dikatakan cukup pesat belakangan ini, sehingga setiap individu sangat mudah untuk menyampaikan pendapatnya melalui berbagai media. Salah satunya yaitu media sosial, media teks, dan sebagainya. Kemudian analisis sentimen sendiri itu merupakan pendapat individu yang merupakan perwujudan dari sentimen yang disajikan dalam berbagai media, salah satunya dalam bentuk teks. Sentimen dapat menjadi media untuk mengetahui pendapat masyarakat terhadap suatu brand atau produk. Kemudian analisis sentimen ini diperlukan oleh Telkomsel Branch Pontianak, yakni mereka perlu melakukan analisis sentimen untuk memaksimalkan strategi yang dilaksanakan. Nah, berdasarkan permasalahan pada objek tersebut, maka diperlukan pemanfaatan multinominal naive Bayes sebagai algoritma yang saya ambil untuk membangun sistem yang bisa melakukan analisis sentimen untuk memenuhi kebutuhan Telkomsel Branch Pontianak dalam memaksimalkan keputusan dan penentuan strategi. Alasan mengapa multinominal naive Bayes yang saya ambil adalah karena dari beberapa penelitian terdahulu, algoritma ini bisa dikatakan cukup efektif dan memiliki akurasi yang tepat, sehingga bisa digunakan sebagai salah satu algoritma yang bisa melakukan analisis sentimen dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Multinominal naive Bayes sendiri merupakan turunan dari algoritma naive Bayes yang berfokus kepada klasifikasi untuk data tekstual dengan performa yang lebih akurat, efisien, dan mudah diinterpretasikan dibandingkan naive Bayes biasa. Nah, kelebihan dari multinominal naive Bayes ini seperti yang sudah dijelaskan di deskripsi sebelumnya, yaitu dia bisa menarik data dalam bentuk tekstual, tidak hanya dalam bentuk angka, sehingga diharapkan multinominal naive Bayes ini bisa menarik analisis sentimen jauh lebih akurat daripada menggunakan data angka biasa. Nah, multinominal naive Bayes sendiri memiliki 3 tahapan, yakni preprocessing, yakni dia dengan cara mengumpulkan data menjadi satu buah workback seperti itu. Kemudian tahap training, yakni penerapan naive Bayes untuk melakukan training, dan classification, yakni membagi 2 item, kelas dan probabilitas teks. Apakah dia termasuk ke dalam kelas yang mana? Nah, ini menghasilkan output multinominal naive Bayes, yaitu akan menghasilkan 2 item, yakni kelas yang tadi sudah saya sebutkan, yang paling mungkin untuk teks tersebut, yakni dia masuk ke kelas mana, dan juga probabilitas teks untuk termasuk ke dalam kelas tersebut. Jadi kemungkinan dari teks tersebut untuk masuk ke dalam masuk ke dalam kelas tersebut, maksud saya, itu seberapa persen, begitu. Nah, permasalahan yang terjadi adalah bagaimana sentimen masyarakat terhadap produk Telkomsel Lite. Mengingat Telkomsel Lite ini merupakan produk baru dalam line up jajaran produk Telkomsel, maka diperlukan analisis sentimen apakah efisien atau tidak untuk bisa masuk ke dalam pasar dengan strategi promo yang lebih maksimal tentunya. Nah, batasan masalahnya sendiri ini akan berfokus kepada analisis sentimennya saja terhadap review produk Telkomsel Lite di outlet yang bekerja sama dengan Telkomsel Branch Pontianak dan berada di Kota Pontianak tentunya.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data review produk Telkomsel Lite yang diberikan dari angket yang akan diberikan oleh peneliti kepada outlet nantinya. Kemudian ruang lingkup penelitian, ya ini ada 3 yang bisa saya jabarkan. Yang pertama adalah memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Telkomsel Branch Pontianak, sehingga mereka mampu untuk memiliki satu buah sistem analisis sentimen ke depannya. Kemudian yang kedua adalah penerapan algoritma multinominal naive Bayes, di mana algoritma ini yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya di latar belakang, bahwasanya memiliki akurasi yang cukup baik sehingga diharapkan untuk memaksimalkan strategi penjualan berdasarkan analisis sentimen nantinya. Kemudian untuk bahasa pemrograman yang saya gunakan adalah menggunakan Python dengan beberapa library tambahan untuk mendukung bahasa pemrograman itu sendiri seperti Pandas, NumPy, kemudian ada Matplotlib yang nantinya juga untuk dijabarkan plotnya, dan juga ada Seaborn. Tujuan dan manfaat penelitian dari penelitian ini tujuannya adalah menghasilkan sebuah sistem analisis sentimen dengan menggunakan Python, sehingga aplikasi sistem ini dapat digunakan sebagai alat menentukan polarisasi sentimen pelanggan terhadap produk Telkomsel. Kemudian manfaat bagi peneliti tentang analisis sentimen dengan menggunakan algoritma multinominal naive Bayes ini dilakukan untuk menyelesaikan mata kuliah skripsi serta memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pengembangan sistem menggunakan Python. Kemudian manfaat penelitian bagi perusahaan adalah mereka mendapatkan satu buah sistem analisis sentimen yang merupakan salah satu kebutuhan sebenarnya bagi korporasi untuk bisa menarik data apakah sentimen pada masyarakat terhadap brand atau terhadap produk itu baik atau buruk. Klasterisasi polarisasinya juga bisa dijabarkan dengan secara aktual dan faktual. Nah, hal ini sangat membantu bagi Telkomsel Branch Pontianak, terutama pada Departemen Mobile Consumer Operation yang bergerak untuk penjualan produk tentunya. Nah, untuk mendapatkan informasi terkait sentimen pelanggan, terutama outlet yang bekerja sama dengan Telkomsel, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam menentukan strategi serta fleksibilitas promo bagi outlet yang bekerja sama dengan Telkomsel. Metodologi penelitian yang saya gunakan kali ini, bentuk penelitiannya adalah studi kasus, di mana saya akan mencoba menyelesaikan masalah yang ada di Telkomsel Branch Pontianak sebagai seorang peneliti. Kemudian untuk metode penelitiannya saya menggunakan research and development, dan metode perancangannya nantinya akan menggunakan extreme programming, dan testingnya menggunakan black box testing. Demikian outline yang saya ajukan kepada Bapak sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Kemudian apabila ada yang perlu saya tambahkan, silahkan kritik dan sarannya sangat saya terima. Demikian, terima kasih. Selamat pagi.